Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Rona Yarutisita, absen 32 dari kelas 11 Akuntansi 3. Di sini saya ingin menjelaskan materi PPKN mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Bentuk negara. Bentuk negara merupakan sistem pemerintahan yang telah diberlakukan di suatu negara, di mana setiap negara mempunyai bentuk negara yang berbeda-beda, disesuaikan dengan tujuannya masing-masing. Bentuk negara yaitu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bentuk negara kesatuan, dan yang kedua adalah bentuk negara serikat atau federasi. Dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal, dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi dengan didasarkan peraturan perundang-undangan, dan wilayah-wilayah di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat. Ciri negara kesatuan yaitu yang pertama, konstitusi yang berfungsi sebagai dasar negara hanya terdapat satu, yaitu Undang-Undang Dasar. Yang kedua, tidak ada badan lain yang berdaulat kecuali pemerintahan. Contoh negara yang menerapkan bentuk negara kesatuan yaitu Prancis, Italia, Jepang, Belanda, Filipina, dan Indonesia. Yang kedua adalah bentuk negara serikat atau federasi. Negara serikat disebut juga dengan negara federasi, yang biasa digunakan oleh negara yang mempunyai kawasan luas. Seperti negara bagian, kedaulatan negara tetap berada pada tangan pemerintah pusat. Namun, negara bagian juga memiliki otoritas tertentu dalam menjalankan suatu aturan terhadap rakyatnya. Ciri-ciri negara serikat yaitu yang pertama, mempunyai lebih dari satu kepala negara. Yang kedua, memiliki lebih dari satu konstitusi. Yang ketiga, memiliki lebih dari satu kabinet. Contoh negara yang berbentuk serikat seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman. Kemudian, bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah struktur atau sistem yang mengatur bagaimana sebuah negara dijalankan. Bentuk pemerintahan menentukan bagaimana seorang pemimpin memperoleh kekuasaannya dan bagaimana dia bertanggung jawab kepada rakyat. Bentuk pemerintahan yang pertama adalah monarki. Monarki atau kerajaan termasuk bentuk pemerintahan tertua di dunia. Bentuk pemerintahan yang dikepalai raja. Selain raja, negara dipimpin oleh kaisar, syah, atau ratu yang berganti secara turun-temurun dan berlangsung seumur hidup. Contoh negara monarki seperti Inggris, Belanda, dan Brunei Darussalam. Monarki sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama, monarki mutlak atau absolut. Yang kedua, monarki konstitusional. Dan yang terakhir yaitu monarki parlementer. Yang kedua yaitu aristokrasi. Pada bentuk pemerintahan aristokrasi, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang yang dianggap mempunyai peran utama dalam negara, misalnya cendekiawan. Contohnya adalah negara Prancis. Negara Prancis adalah negara yang sempat menjalankan bentuk pemerintahan ini sekitar tahun 1700-an. Bentuk pemerintahan yang ketiga adalah oligarki. Hampir sama dengan aristokrasi, oligarki dijalankan oleh beberapa orang yang memegang kuasa. Bedanya, mereka ini diangkat dari sebab kekayaan, keluarga, atau kekuasaan dalam militer. Negara yang menerapkan oligarki adalah Afrika Selatan. Yang keempat adalah demokrasi. Pada bentuk pemerintahan demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat sehingga setiap warga negara memiliki hak setara dalam mengambil keputusan. Terakhir adalah republik. Republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum. Sistem pemerintahan di mana kepala negara dipilih oleh rakyat atau wakil rakyat, bukan berdasarkan warisan atau keturunan seperti dalam monarki. Dalam republik, kekuasaan tertinggi berasal dari rakyat dan wakil-wakil mereka yang dipilih dilaksanakan melalui mekanisme yang diatur dalam konstitusi atau undang-undang. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah susunan atau kerangka kerja yang mengatur bagaimana suatu negara dijalankan, termasuk hubungan antara berbagai lembaga negara dan bagaimana kekuasaan negara diatur. Sistem ini mendefinisikan bagaimana lembaga negara berinteraksi dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan pemerintah. Sistem pemerintahan yang pertama adalah
Presidensial. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dan kepala negara dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Negara yang menganut sistem pemerintahan ini adalah Amerika Serikat, Pakistan, Argentina, Filipina, dan Indonesia. Ciri pemerintahan presidensial. 1. Pemerintahan presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. 2. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Yang terakhir adalah eksekutif dipilih melalui pemilu. Kedua adalah sistem pemerintahan parlemen. Sistem pemerintahan parlemen merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah atau eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Perdana Menteri dipilih oleh parlemen. Negara yang menggunakan sistem ini, Kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, dan Malaysia. Ciri pemerintahan parlemen. 1. Pemerintahan parlemen didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan. Kedua, eksekutif dipilih oleh kepala pemerintah dengan persetujuan legislatif. Tiga adalah sistem pemerintahan semi-presidensial. Sistem pemerintahan presidensial didefinisikan sebagai sistem yang menggabungkan elemen dari sistem presidensial dan parlemen. Dalam sistem ini, terdapat presiden dan perdana menteri yang berbagi kekuasaan. Negara yang menggunakan sistem pemerintahan ini Prancis, Rusia, dan Korea Selatan. Ciri-ciri yang pertama, presiden yang dipilih secara langsung. Kedua, Perdana Menteri yang memimpin. Terakhir adalah pembagian kekuasaan antara parlemen dan Perdana Menteri dalam hal pemerintahan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.